Rencana pemeriksaan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang urung terlaksana. Panji Gumilang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim dengan alasan sakit. Menurut Ali Syaifuddin, kuasa hukum Panji Gumilang, kliennya sakit sehingga tidak bisa menghadiri panggilan Bareskrim Polri kemarin. Ia datang untuk memberikan surat keterangannya sakit kliennya kepada Bareskrim. Karena hari ini seharusnya beliau hadir, namun berhalangan hadir karena kondisi hari ini sedang penyembuhan atau habis sakit, jadi mungkin nanti akan dijadwalkan di lain waktu. Nggak tahu kapan nanti akan kita tentukan seperti itu. Kenapa sakitnya Pak dong? Sakit apa? Ya mungkin beliau ini kan sibuk ya, ada mengajar, ada banyak penelitian ada di dalam, mungkin agak kecapean. Mungkin itu aja saya kecapean, ya mungkin nanti lain waktu bisa ketemu dengan kita semuanya nanti di sini. Untuk menguatkan alasan ketidakhadirannya, Panji Gumilang melalui tim kuasa hukumnya juga menyerahkan surat keterangan dokter. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, Panji Gumilang meminta penundaan jadwal pemeriksaan pada Kamis tanggal 3 Agustus mendatang. Panji Gumilang akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi terlapor kasus dugaan penistaan agama yang telah dilaporkan oleh kelompok masyarakat beberapa waktu lalu. Terkait kasus penodaan penistaan agama oleh saudara PG, surat panggilan terhadap saudara PG yang dijadwalkan pada hari ini, Kamis 27 Juli 2023 pukul 10.00, diperoleh informasi dari kuasa hukum saudara PG bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir untuk diperiksa sebagai saksi dengan alasan dalam kondisi sakit dan disertakan surat keterangan dokter. Kuasa hukum saudara PG meminta pelaksanaan pemeriksaan dilaksanakan pada Kamis 3 Agustus 2023. Waduh, Panji Gumilang ketahuan berbohong saat pengacaranya keceplosan soal alasan sakit ketika mangkir dari panggilan polisi. Baik, Ya, silakan. untuk menjawabkan kenapa klien kami Bapak C. Panji Gumilang sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun tidak dapat hadir pada hari ini adalah karena beliau mengalami sedikit ada cedera tangan yang diakibatkan oleh terpelincir dari sepeda. Jadi itu satu alasan pertama. Alasan kedua adalah karena panggilan pun yang diterima adalah baru kemarin dan itu juga diminta di sana untuk mempersiapkan dan membawa alat-alat bukti yang terkait dengan pemeriksaan dan akan pertanyaan-pertanyaan yang diminta terkait masalah bukti-bukti. Jadi untuk itu kami dan tim dan juga klien kami sedang mempersiapkan berkas-berkas yang berkaitan dengan hal tersebut. Itu alasan yang kenapa tidak hadir pada hari ini. Namun telah diatur dan dimohonkan untuk di Mabes Polri untuk direschedule untuk pemeriksaan 1 minggu ke depan. Dua anak Panji Gumilang yang sedianya diperiksa penyidik Bareskrim Polri hari ini kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Sementara itu Panji Gumilang akan diperiksa kembali sebagai saksi pada 1 Agustus 2023. Seharusnya saudara PG kemarin dipanggil untuk pemeriksaan dia sebagai saksi dalam proses penyidikan. Namun yang bersangkutan tidak hadir dikarenakan alasan yang disampaikan adalah dengan surat dokter yang menyatakan bersangkutan sakit. Namun itu hanya surat dokter yang menurut kami secara formil tidak bisa kami buktikan. Oleh karena itu kami melayangkan panggilan kedua, yaitu kami panggil sebagai saksi dan diharapkan besok tanggal 1 Agustus yang bersangkutan bisa hadir untuk memenuhi. Pada awalnya tentunya kita menerima ketika itu ada
surat keterangan dokter, sakitnya apa dan sebagainya. Namun ketika ini berulang-ulang, maka penyidik dapat nanti mengirim tim dokter untuk melakukan pemeriksaan langsung di tempat. Apakah sesuai antara keterangan dokter dengan kondisi kesehatan yang sebenarnya? Bareskrim curiga dengan surat keterangan sakit dari dokter yang dikirimkan oleh kuasa hukum Panji Gumilang. Pemeriksaan kedua terhadap Panji Gumilang terpaksa ditunda lantaran Panji Gumilang mangkir. Dua alasan yang berbeda disampaikan oleh kuasa hukum Panji Gumilang. Salah satu pengacara Panji Gumilang mengatakan bahwa Panji Gumilang tangannya terkilir akibat jatuh dari sepeda. Sementara, pengacara yang lain mengatakan bahwa Panji Gumilang sedang kelelahan. Kalau itu saya tuh dulu tuh terputusnya karena bukti awalnya tuh kurang cukup kuat untuk diangkat menjadi fakta di persidangan itu, sehingga ya nggak bisa lanjut. Oh, bahwa ini memang suruhannya dari Panji Gumilang. Kalau dilihat dari kasus sekarang, kemudian juga kendalanya kayaknya sama ya Pak ya. Akankah ini juga terhenti Pak seperti di tahun 2003 itu tadi? Kalau saya memperkirakan ya, kalau yang disasar itu NII ya. Kayak saya kira sampai apapun susah lah untuk membuktikan bahwa itu gerakan NII yang dilarang atau apalagi makar gitu ya. Kemudian membuktikan bahwa FAI dulu dilakukan oleh Bapak Al Zaitun itu akan sulit lah gitu. Tapi kalau untuk yang TPPU, ya, yang baru kemarin Menko Polhukam juga yang TPPU itu menurut saya itu sangat telak sekali. Itu tidak akan mungkin seorang Panji Gumilang itu mengelak ya. Buktinya kalau itu saja itu sudah bisa dijerat dengan TPPU, karena dengan TPPU itu bunyinya dalilnya sangat kuat sekali. Untuk menyidik ini tidak perlu pidananya itu dibuktikan lebih dulu. Lah kan berarti kan penipuannya nggak perlu dibuktikan dulu, atau penggelapan nggak, yang paling mungkin kan ini kan dia menggelapkan ya, menipu atau menggelapkan uang itu kemudian dipakai untuk kekayaan sendiri atau apa gitu. Brigjen Juhandani menyampaikan, sampai Jumat tanggal 28 Juli tahun 2023 proses penyidikan penistaan agama dengan terlapor Panji Gumilang sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 38 orang saksi dan ahli. Saksi-saksi tersebut termasuk dari pihak pelapor dan para ahli, kata Juhandani. Tim penyidikannya mengandalkan keterangan dari para ahli agama, ahli fikih, ahli sosiologi, ahli agama, dan ahli pidana serta pakar IT. Juga tim penyidiknya sudah mendapatkan hasil kesimpulan dari pendalaman barang-barang bukti oleh tim Puslap 4 Polri.